Krakatau meletus 1883 dan kemarin 22 Desember 2018 erupsi Gunung Anak Krakatau. Apa yang dilakukan Lazharva, Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa? Apakah cuma membantu saja? Ternyata membuat buku. Di tangan saya ada buku Krakatau karangan Simon Winchester, dan yang kedua adalah Malam Duka Mengenang Tsunami Selat Sunda yang diterbitkan oleh Gong Publishing, berisi tulisan-tulisan penyintas yang disusun oleh Adinda Putri Nabila Huwaida, Anggita Pradepti Welasi dan Rosi Nurdianti. Jadi dua buku ini, Krakatau Simon Winchester dan Malam Duka, sini aja ya. Malam Duka Mengenang Tsunami Selat Sunda adalah satu bentuk upaya mendokumentasikan apa coba? Bencana alam yang luar biasa. Pertama kali Krakatau meletus dimulai dari 20 Mei 1883 sampai 26 Agustus. Nah, sudah muncul tuh 20 Mei letupan-letupan hitam. Kemudian 135 tahun ke sini, yaitu 22 Desember 2018, tanpa permisi, tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba terjadi erupsi di Gunung Anak Krakatau. Lahar turun, lahar tumpah, menyebabkan ombak, dan orang-orang yang berpesta menyambut Natal dan Tahun Baru di sepanjang pantai Carita. Saya pasca erupsi itu, atau orang menyebutnya tsunami, saya sempat ke sana melihat, bahkan juga dengan teman-teman Rumah Dunia menggalang dana. Luar biasa dampaknya. Yang pernah kita ingat adalah satu grup band Seventeen. Banyak yang terseret arus kemudian wafat, satu orang penyanyinya selamat. Yang perlu saya garis bawahi adalah upaya dari Lazharva. Sepanjang bencana di kota Banten, di provinsi Banten, banyak bencana alam terjadi. Saya belum melihat ada upaya dari komunitas atau lembaga amil zakat yang mendokumentasikannya dalam bentuk buku. Ini luar biasa. Nih, ya, sekali lagi selamat Malam Duka Mengenang Tsunami Selat Sunda, Lazharva. Apa aja isinya? Jadi isinya saya lihat adalah pendokumentasian para penyintas ya, Adinda Putri Nabila Huwaida, Anggita Pradepti Welasi, dan Rosi Nurdianti. Dia mendokumentasikan para penyintas. Jadi mereka mengamati lalu mereka menuliskannya. Yang paling menarik di sini, direktrisnya Indah Prihanande memang memiliki visi itu. Jadi tidak hanya sekadar menerima bantuan, tapi juga memberdayakan para stafnya atau anak buahnya, sehingga tidak hanya menjadi sukarelawan. Jadi Lazharva itu bukan sekadar relawan atau bukan relawan biasa. Nah, Indah Prihanande, Direktur Lazharva Duafa, menulis di sini bahwa kami berharap buku ini bisa menjadi jawaban bagaimana kelamnya malam itu, malam duka bagi mereka yang berada di
pesisir pantai Selat Sunda. Buku ini pun lahir dari para saksi hidup yang mengalami pilunya diterjang ombak tsunami hingga membekas di hati dan memori ingatannya kini. Nah, lanjut lagi nih satu paragraf. Menurut Indah, kami hingga kini masih terus berjibaku menemani para penyintas. Jadi ternyata 2 tahun ke sini dampak dari bencana tsunami itu belum selesai, semacam trauma healing ya. Kami hingga kini masih terus berjibaku menemani para penyintas, baik saat tanggap darurat sampai mereka bisa bangkit kembali menatap asa untuk hidup yang lebih baik. Kami takkan bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ada banyak nestapa yang mereka tanggung, ada banyak harapan yang ingin mereka kejar, dan itu tentu tidak bisa hanya dilakukan seorang diri. Gotong royong kita semua adalah asa bagi rangkaian mimpinya. Saya akan membacakan lagi satu pengantar dari Bambang Suherman. Dia ketua Forum Zakat Nasional. Nah, di paragraf terakhirnya Bambang Suherman menulis, setelah respon kasus tsunami Banten pasca recovery, kemudian Harfa menggarap masyarakat yang menjadi korban di kawasan tersebut dalam framework portofolio program Harfa sendiri yang sudah sangat kuat, yaitu sanitasi. Ditambah aspek-aspek yang lain seperti pemberdayaan ekonomi. Saya berharap Harfa menginisiasi satu kesadaran besar terhadap dinamika masyarakat Banten untuk senantiasa waspada dan siaga untuk merespon hal-hal yang bersifat potensi dalam bentuk bencana. Jadi siaga bencana. Siapa Bambang Suherman ini bermaksud agar Las Harfa melakukan pendampingan agar masyarakat di sepanjang pesisir Selat Sunda siaga terhadap kemungkinan Gunung Krakatau meletus lagi. Ada 3 kata pengantar. Yang ketiga, Tetri Darwis. Dia Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat PSKBA, Direktorat Jenderal Linjamsos, Kementerian Sosial RI, dan Focal Point Klaster Pengungsian dan Perlindungan. Tetri Darwis mengatakan bahwa tulisan ini dibuat dan disusun sebagai bagian kiprah Las Harfa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdampak tsunami di Selat Sunda di tanggal 22 Desember 2018. Jadi pesannya semoga Las Harfa dapat terus berkiprah dalam aksi-aksi kemanusiaan, khususnya bagaimana agar masyarakat di wilayah rawan bencana menjadi memiliki kesiapsiagaan dan mitigasi yang kuat. Nah, bagaimana isi dari buku ini? Menarik sekali ya, buku Malam Duka Mengenang Tsunami Selat Sunda yang ditulis oleh Las Harfa, Lembaga Amil Zakat Las Harfa. Penyusunnya ada 3 orang, Adinda Putri Nabila Huwaida, Anggita Pradepti Welasi, Rosi Nurdianti. Ini namanya panjang-panjang. Nah, buku ini tadi diawali dengan 3 kata pengantar dari direkturnya Indah, kemudian dari Bambang Suherman, dia ketua Forum Zakat Nasional, kemudian Tetri Darwis Las Harfa, dia dari Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi. Nah, masuk ke isinya, ini adalah satu bentuk dokumentasi ya. Jadi para relawan Las Harfa itu mengamati
Kemudian dia menuliskan dengan cara mewawancarai. Jadi ini bentuk tulisannya sebetulnya features, bukan berita lagi. Kalau berita kan peristiwa langsung dilaporkan. Nah kalau ini dituliskannya dalam bentuk features. Jadi features itu adalah satu jenis tulisan jurnalistik. Tapi karena ini sudah dibukukan, tidak ditulis di koran, jadi ada beberapa juga yang menarik bisa saya bahas di sini. Misalnya buku ini diawali dengan pendahuluan. Pendahuluannya itu bagian dari sejarah Krakatau. Di sini ditulis jejak kelam Krakatau, bahwa Krakatau itu pernah meletus antara 20 Mei sampai 26 Agustus 1883. Diceritakan di sini bagaimana Krakatau itu. Lalu ada beberapa foto diberi judul Malam Duka, menunjukkan bahwa para relawan di sini para relawan di sini foto-fotonya ya. Nih. Jadi foto-foto relawan Lazharva Malam Duka. Yang paling menarik di sini ada satu awalan ya, semacam lid. Tampak perkasa gunung berdiri dengan angkuhnya. Apa yang tidak mampu ia lakukan saat ini, sementara ia adalah yang terkuat dari yang terkuat dalam ring itu. Ini soal ring fire ya. Namun sejenak bayangan emak menyapu benak dengan mata berkaca-kaca penuh kecewa. Apa yang kau banggakan dari dirimu, gunung? Tidak pernah menjadi hebat ketika kau mengalahkan satu bahkan ribuan orang sekaligus, tapi kau menjadi berharga ketika mampu mengurangi kesulitan satu orang saja. Nah, cerita ini dimulai dengan tulisan pilu membiru. Masih banyak yang belum sempat aku katakan kepadamu. Masih banyak yang belum sempat aku sampaikan kepadamu. Penggalan lirik pilu membiru untuk Aci. Dan masuklah ke penyintas pertama. Namanya Ibu Yansih, umur 40 tahun, penjaga villa. Ibu Yansih dan suaminya bekerja di sebuah villa. Pagi itu mengantar Yeni, putrinya, sekolah. Nah, pulangnya malam-malamnya, jadi si bapak setelah maghrib menyusul anaknya Yeni sehabis mengaji. Nah, tempat di mana ia mengaji di masjid di sepanjang pantai Carita. Nah, setelah dibonceng menuju pulang, tiba-tiba suasana malam, di sini ditulis ya, suasana malam terlihat begitu menawan dengan bulan purnama menghiasi langit. Semilir angin yang berembus mengayunkan daun-daun pohon kelapa di sepanjang jalan. Suara gemuruh ombak mulai terdengar di tengah perjalanan, terdengar begitu jelas, terlalu jelas hingga menusuk ke dalam telinga, hingga bapak kebingungan kemudian menoleh ke arah pantai. Sontak bapak terkesiap. Gulungan ombak yang besar sedang mengejarnya, membawa puing-puing yang sudah ikut tergulung oleh ombak besar itu. Pemandangan itu terlalu mengerikan sehingga yang bisa dilakukan bapak hanya mempercepat laju motor dan berteriak kencang, Allahu Akbar. Di sebelah sana juga ada yang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ombak menerjang bapak dan Jenny yang sedang naik motor. Berpisah mereka. Jadi teknik menulis seperti ini dalam bentuk features diperbolehkan. Jadi features itu adalah dua lingkaran, arsiran yang di tengah, itulah feature. Fakta dan sastra. Jadi lingkaran satu fakta, lingkaran dua sastra. Nah, arsirannya itulah features. Jadi features itu adalah karangan khas fakta dengan gaya sastra. Nah, ini ditulis dengan gaya cerita pendek. Jadi si penulis 3 orang tadi dari Lazharva mewawancarai para penyintas.
Di sini digambarkan bagaimana orang-orang lari karena ombak begitu tinggi membawa material. Nah, bapak dan si ibu tadi, ibu siapa tadi namanya? Ibu Yansih 40 tahun mencari anaknya. Tiba-tiba terdengar jeritan, "Ibu, dedek tidak ada. Dedek hilang." Si bapak berdarah, kakinya luka. Lalu mereka mencari. Ada satu adegan yang membuat saya sedih. Bapak ibu itu bertanya pada orang-orang yang lewat, "Lihat anak saya enggak? Lihat anak saya enggak? Lihat anak saya enggak?" Terbayang rasa sedihnya. Dan tiba-tiba di sini ditulis, mana di sini? Dan di halaman 33 ya. Dan Yeni berhasil ditemukan sedang terduduk di bawah pohon dengan senyum tenang menghiasi wajahnya. Seolah semalam tak terjadi apa-apa. Ia hanya duduk tenang dengan pikiran utuh dan selengkung senyum, menggambarkan kedamaian yang selama ini selalu ada dalam diri seorang Yeni. Ya Allah, Dede. Ibu Yansih berlari memeluk Yeni. Bapaknya juga, "Bangun, Dek, bangun." Bangun, ya Allah. Bayangkan, seorang ibu bapak menemukan anaknya duduk di bawah pohon, tersenyum tapi sudah tidak bernyawa lagi. Al-Fatihah buat Jenny. Kesaksian kedua, saya sedih baca buku ini ya. Kesaksian yang kedua adalah harta yang tak tergantikan. Ini testimoni dari Baba 50 tahun, seorang nelayan. Penulis memulai tulisannya dengan, "Tak ada yang mampu menukar nilai keluarga yang begitu berharga di dalam hati Baba. Bagi Baba, keluarga adalah harta yang tak tergantikan sampai kapanpun. Sampai nanti ketika tiba saatnya harus meninggalkan keluarganya, Baba ingin tetap bersama mereka hingga surga." Nah, episode ini, harta yang tak tergantikan, dibuka dengan suasana di kota Sumur ya. Malam yang tenang. Malam yang tenang dengan bulan yang menyinari gelapnya hari. Pada malam itu, warga desa Sumur masih beraktivitas seperti biasa. Pasar malam atau yang biasa disebut korsel, malam itu masih ramai oleh warga desa Sumur. Pukul 9 malam, beberapa warga sudah menutup pintu rumah, menyuruhkan kepada anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah, termasuk Baba, nelayan berumur 56 tahun itu. Malam itu angin pantai bersemilir lembut. Baba mengecek anggota keluarganya ke korsel, kemudian memberikan perintah untuk pulang dan beristirahat. Baba curiga karena dia berdiri di pesisir pantai, membetulkan lampu bolham, tiba-tiba lampunya mati. Tiba-tiba lampu bohlam yang sudah selesai dibetulkan mati, bersamaan dengan lampu di bagian dalam rumahnya dan penerangan lainnya yang ada di sekitar rumahnya. Tak hanya rumahnya yang mati, lampu rumah yang ada di sekitarnya pun mati. Nah, Baba melihat mereka berlarian. Suara orang-orang berteriak semakin terdengar. Baba melihat mereka berlarian saling berkejaran, membuatnya semakin bingung. Kemudian terdengar suara gemuruh. Gemuruh air.
Suara itu terdengar begitu dekat, semakin dekat, semakin dekat, sangat dekat. Lalu orang-orang berteriak, tsunami, tsunami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berteriak. Baba tergulung ombak, membentur gerbang sekolah. Dia memegang tiang listrik. Ketika mulai surut, terdengar suara, "Bapak, Bapak." Suara rintihan yang lemah. Baba menoleh, ternyata anaknya yang bungsu 10 tahun. Para medis mendekatinya. Pak, diobatin dulu Pak, lukanya ini Pak. Baba malah memegang kerah seorang para medis. "Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Keluarga saya hilang." Maka Baba menampik bantuan dari para medis. Dia berlari dan ombak susulan. Wah, suara jeritan di mana-mana. Semuanya mengungsi. Baba justru mencari anak gadisnya. Alhamdulillah, Risma ditemukan. Jadi di dalam tulisan ini yang paling menarik adalah, walaupun bahaya mengancam, tapi sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, dia pantang mundur jika anak-anaknya belum ditemukan. Jadi pesan dari tulisan ini adalah betapa sayangnya orang tua pada anak-anaknya. Maka anak-anaknya jangan durhaka kepada ayah dan ibunya. Buku ini seperti sebuah film. Saya memuji para penulisnya yang bisa secara detail menggambarkan peristiwa 22 Desember 2018 itu. Dan editornya Ade Ubaidil juga bagus di sini. Biasanya saya sering menonton film-film tentang bencana alam, film-film Hollywood terutama ya. Dan di sini saya bisa membayangkan betapa maut mendekat kepada para penyintas ini. Misalnya di sini ada pesan cinta tak terduga tentang guru ngaji, kemudian rumahnya agak tinggi, dia melihat ke bawah bagaimana ombak bergulung-gulung. Lalu ada kisah Nuri yang memiliki kesempatan kedua karena dia masih hidup. Dia bersama temannya Nuri dan Ujang naik motor, tiba-tiba dia melihat Krakatau kok kelihatan ya dari jauh. Begitu juga tadi guru ngaji ya. Biasanya kan Krakatau itu tertutup abu atau asap atau awan. Tiba-tiba pada tanggal itu 22 Desember 2018 terlihat jelas dengan letupan-letupannya. Dan bayangkan kalau kita berada di motor saat itu seperti Nuri dan Ujang, dikejar ombak yang bergulung-gulung, kemudian dihempaskan dan terjerembab. Nuri tertindih motor, tertindih puing-puing, kemudian ada ombak susulan, lalu dengan kekuatan yang luar biasa dia berhasil membuka melepaskan diri dari himpitan motor dan bangunan itu. Dengan tubuh yang luka, dia membantu orang-orang yang tertindih kayu, reruntuhan rumah. Itu hanya ada di film, tapi ini terjadi di daerah Sumur, Sindangsari, banyak di sekitar selatan Banten, termasuk dari mulai Carita. Jadi buku ini dengan sangat baik disuguhkan kepada kita bagaimana orang-orang para penyintas itu terlepas dari maut. Dan buku ini Lazharfa mendekatkan kepada kita bahwa maut itu ada di sekeliling kita. Message dari buku ini sebetulnya saya tangkap adalah manfaatkan waktu, manfaatkan hidup kita yang sebentar ini untuk mengisinya dengan hal-hal baik. Saya salut dengan Lazharfa.
Mudah-mudahan tidak ada lagi buku seperti ini. Karena kalau ada buku seperti ini berarti ada bencana lagi. Jadi analoginya kalau kita melihat pemadam kebakaran, saya sering berdoa, jangan sampai mereka bekerja, tapi kita tetap harus terus menggaji mereka. Artinya tak perlu ada kebakaran untuk menggaji mereka. Kita gaji saja agar mereka bersiap siaga, mengontrol, tapi tidak perlu ada kebakaran. Begitu juga Lazar Pak, terus berbuat kebaikan, membantu kaum duafa, tapi jangan sampai ada gunung Krakatau meletus lagi, jangan sampai ada bencana lagi. Tapi lebih pada tadi membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang ingin kuliah. Tapi ya siapa yang bisa menduga soal bencana, dan itu hanya misteri, dan itu hanya milik Allah. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua tentang literasi, semua ada di sini.